nu soy la osoroku ngawi ko siananu memusiko ya hai ngaralu kasari ikina wadahai soy la osoroku ngawi wino soy nu soy la osoroku ngawi ko siananu mamarayo ya hai ngaralu kasari gisom so gisom mamarayo ya hai ngaralu kasari gisom so gisom mamarayo ya hai ngaralu kasari gisom so gisom
Aku lantang-lantang, lantang Engkau Jesus. Aku udah tiada kabaru, harap kejarku ya. Aku dekat kita namu, pemasai pelantang hati aku. Aku lantang, amat lantang, lantang Kau Jesus. Aku rindu, rindu, rindu Engkau Jesus. Penghidupku udah ditebus oleh piring Ti Kudus. Aku dekat kita namu, pengrindu dalam hati aku. Aku rindu, amat rindu, rindu ke Jesus. Aku lantang, amat lantang, lantang Kau Jesus. Aku rindu, amat rindu, rindu Kau Jesus.
Dan selamat bertemu kembali keluarga besar yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Kita sangat berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Terutama kita dalam kondisi dalam pandemik 19 ini, kita tetap bersyukur dengan keadaan-keadaan yang seperti ini. Walaupun secara manusia itu sangat sulit dan sangat berat untuk kita menyatakan syukur. Kita lihat perkara ini bukan sesuatu yang membuatkan kita senang atau membuatkan kita mudah untuk menyatakan syukur. Namun apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang banyak mengajar kita supaya menyatakan syukur dalam segala keadaan. Dalam apapun keadaan kita bersyukur kepada Tuhan. Baik, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari saya pimpin dulu dengan doa. Kita berikan hati dan pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam Yesus, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepada Tuhan untuk waktu dan masa yang Engkau sudah berikan kami dalam kesempatan ini, untuk kami boleh mengikuti atau terlibat di dalam ibadah ini. Meskipun dalam kehadiran kami bukan secara fisikal di ruang ibadah atau di bangunan gereja, tetapi kami bersyukur Tuhan karena kami masih lagi dapat hadir dan mengikuti ibadah ini dalam secara online atau dalam talian. Kami bersyukur Tuhan, kami mau supaya seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti hadir dalam ibadah ini berkat pengurapan Tuhan dan juga berkat pertolongan Tuhan bagi kami semua, supaya melalui di dalam ibadah yang kami lakukan, yang diadakan pada hari ini, kami menerima berkat dan kesegaran, kami menerima kekuatan dan pembaharuan yang selalu baru yang kami terima dari Tuhan. Sebentar ini kami dengar dan belajar dari firman Tuhan yang menjadi satu pedoman, panduan, dan juga dalam kesiapan dan melengkapi kami untuk menghidupi firman Tuhan. Tolong kami supaya sepanjang kami dalam mendengar dan belajar firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menuntun kami dan memberikan kami pemahaman atau pengertian yang tepat kepada kehendak isi hati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya akan menyampaikan kita dengan judul khotbah pada hari ini, yaitu mensyukuri atas rahmat-Nya, yang merujuk kepada rahmat Tuhan. Kenapa saya memilih tajuk ini menjadi satu pokok pembahasan kita dalam minggu ini? Karena ada dua yang membuat saya tertarik dan terdorong untuk menyampaikan tajuk ini. Yang pertama, karena dalam bulan ini, minggu ini, orang-orang kita di Sabah dan Sarawak menyambut perayaan Pesta Kaamatan dan juga Gawai. Meskipun dalam kondisi kita dalam pandemik ini atau COVID-19 ini tidak dapat membuatkan kita menyambut dengan secara yang kebiasaan kita sebelum-sebelum ini, tetapi kita hanya menggunakan di dalam kaedah atau dengan bentuk norma yang baru. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita mengaplikasi dan belajar, mengamati apakah tujuan dari perayaan-perayaan tersebut. Ternyata di dalam perayaan itu adalah dia punya inti, dia adalah kesyukuran dengan apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sediakan kepada umat Tuhan atau kepada manusia secara amnya. Nah, hari ini kita akan mensyukuri. Perkara yang kedua adalah kita mensyukuri di dalam pandemik ini. Walaupun itu adalah sesuatu yang berat untuk kita mengatakan, untuk mengucap syukur dalam pandemik, tetapi apa yang kita belajar menjadi alasan bagi kita bersyukur adalah firman Tuhan yang selalu mengajarkan kita bahwa mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Jadi itu tidak pilih keadaan apapun, baik itu keadaan yang senang atau keadaan yang susah atau sulit, kita tetap mengucap syukur, karena itu adalah firman atau dasar dari kebenaran firman Tuhan sendiri. Baik, saya akan membahaskan kita tentang tajuk atau judul dari tema ini, mensyukuri atas rahmat-Nya.
Kita dasari pembacaan kita dalam firman Tuhan dalam Mazmur 105 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Wow, haleluya. Ada 5 alasan atau ada 5 sebab mengapa kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk kita menyatakan syukur ke atas rahmat atau kasih karunia atau berkat Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Alasan yang pertama adalah karena bersyukur itu adalah menempatkan posisi kita tepat di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Alasan yang kedua ialah bersyukur itu mengelak kita dari rasa iri hati. Wow, hati-hati kita di sini ya. Jadi hanya dengan bersyukur itulah yang akan mengelakkan kita atau mencegah kita dari rasa iri hati. Ya, dan alasan yang ketiga adalah bersyukur adalah sebagai kesaksian kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Dan alasan yang keempat juga adalah bersyukur itu membuat kita rasa puas. Oh, haleluya. Dan yang kelima adalah bersyukur itu memuliakan Tuhan. Nah, mari kita akan satu persatu untuk melihat dari setiap alasan ini. Alasan yang pertama itu ialah bersyukur itu menempatkan posisi kita di tempat yang paling tepat, yaitu di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, kita melihat di sini bersyukur itu adalah sebuah praktik ketaatan. Kenapa dikatakan bersyukur itu sebuah praktik ketaatan? Karena dalam ucapan kita itu, pernyataan kita itu, kalau itu dinyatakan dengan tulus, ikhlas dari hati kita, itu adalah satu bentuk pernyataan dari ekspresi, dari ketaatan kita, reaksi kita, dari apapun bentuk keadaan kita tetap mengucapkan syukur. Dan itulah yang dikatakan bersyukur itu adalah sebuah praktik dari ketaatan. Nah, juga sebahagian dari kehendak Tuhan bagi kita adalah bersyukur, bukan saja senang, tapi juga di hari-hari yang sulit. Dalam keadaan kita bersyukur, alasan kita bersyukur itu karena bukan di waktu-waktu yang senang atau di waktu-waktu kita menikmati keadaan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang kalau dalam bentuk cuacanya dalam keadaan yang cerah, tapi dalam keadaan bentuk yang kita tidak senang dan kita tidak suka pun secara daging dan manusia kita, firman Tuhan mengajar kita supaya kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena bersyukur itu adalah sebahagian dari kehendak Tuhan bagi kita. Jadi bersyukurlah, karena itu adalah satu yang itu yang tindakan kita untuk mempermuliakan Tuhan atau menempatkan kita di posisi yang tepat dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Kita akan menempatkan diri kita, hidup kita dalam kondisi atau di dalam tempat yang tepat sekali di dalam kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bersyukur berarti kita sudah membuat diri kita sudah membawa diri kita untuk meletakkan di tempat yang tepat di dalam kehendak Tuhan. Itulah alasan yang pertama dari alasan kita untuk mensyukuri dengan rahmat-Nya Tuhan. Alasan yang kedua, bersyukur itu mengilak kita dari rasa iri hati. Bersyukur itu mengilak kita dari rasa iri hati. Selalunya kita manusia ini, kalau kita melihat dari rekan teman kita atau jiran kita atau keluarga-keluarga kita yang lain, ada sesuatu kelebihan, jadi kita punya keinginan, kita ada rasa seperti ada sedikit dan mungkin juga banyak ataupun tergantung dengan respon kita. Jadi untuk kita mengilak daripada rasa iri hati itu, kita bersyukur. Iri hati itu adalah membuat kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Itu satu definisi yang singkat. Apa itu iri hati? Iri hati itu membuat kita menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Jadi sepatutnya kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kalau itu belum kita miliki,
Tidak perlu kita memaksa diri kita atau menyiksa diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan kita juga mau untuk memilikinya. Jangan memaksakan, karena kita mau apa yang ada pada kita, kita perlu bersyukur. Jadi kita mau menghindari dari rasa iri hati itu, dari tergoda atau tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Semua Tuhan sudah persiapkan, Tuhan sudah beri setiap orang sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Nah, bersyukur itu adalah membuat kita sadar bahwa Tuhan telah memberi kita apa yang sepatutnya kita terima. Bersyukur membuat kita sadar bahwa Tuhan telah memberikan apa yang sepatutnya kita terima. Jadi apa yang ada kita sudah terima dengan kita, itu adalah satu pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus menyatakan syukur, kita berterima kasih. Jadi untuk kita tidak tergoda, terpancing atau terperangkap dengan keadaan atau dosa iri hati ini, adalah kita perlu menyatakan syukur dengan tulus. Kita mau menyatakan syukur dengan seikhlasnya. Karena dalam ucapan syukur itu yang akan menghindari kita atau mencegahkan kita dari sikap untuk iri hati. Lebih baik kita bersukacita daripada membandingkan. Jadi jangan membanding-bandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang penting kita di sini milikilah satu reaksi atau sifat, atau dalam keadaan kita perlu ada sukacita, ada kegembiraan di dalam hati kita. Perlu ada itu dalam hati kita. Kenapa? Karena ada sukacita itu yang akan membuatkan kita tidak terpikir sesuatu benda atau hal-hal yang negatif yang boleh memudaratkan kita untuk terperangkap di dalam dosa atau keinginan atau iri hati. Hati yang bersyukur tidak ada ruang untuk iri hati. Nah, lihatkan di sini, hati yang bersyukur tidak ada ruang. Tidak ada ruang untuk iri hati. Jadi kalau kita mengelak dari iri hati itu, harus ada ucapan syukur yang meluap-luap, yang melimpah-limpah. Kita mau menyatakan, kita mau ucapkan dalam ucapan syukur itu yang dari hati kita. Karena dalam perkataan ucapan syukur itu, maka tidak ada tempat iri hati yang masuk, yang mengambil, atau yang coba mengintai dan masuk menguasai kita. Karena di dalam sikap kita, reaksi kita, ada pernyataan syukur dalam segala apapun keadaan. Itulah alasan yang kedua yang kita pelajari, kita mensyukuri rahmat Tuhan. Alasan yang ketiga, bersyukur adalah sebagai kesaksian. Nah, ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, secara langsung kita menyatakan bahwa Tuhan itu peduli, dan kita sudah menyatakan kesaksian kepada community di sekitar kita. Wah, jadi kalau kita bersyukur, itu juga adalah satu pernyataan, atau itu adalah satu kesaksian yang dapat dilihat, dapat dipelajari, yang dapat diamati oleh rakan kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita, atau juga jiran kita, orang lain dapat menyaksikan dengan apa yang kita lakukan dalam sikap kita, cara hidup kita. Jadi melalui dengan reaksi kita untuk pernyataan syukur itu akan menjadi berkat kepada mereka. Dan alasan kita untuk menyatakan syukur itu karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengambil berat atau peduli dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Sebab firman Tuhan sudah banyak kali sudah menyatakan kepada kita, kamu lihatlah burung-burung di udara. Semua itu kan tidak menabur, tidak juga menuai, tetapi mereka dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Apalagi dengan kita. Jadi mari kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Jadi bersyukur menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita kenal. Perhatikan ini, bersyukur menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita kenal. Itu merujuk kepada Yesus pribadi yang kita tempatkan, yang kita sudah kenal, yang sudah menjadi Tuhan kita, yang sudah menjadi penguasa di dalam hidup kita.
Jadi kalau Yesus itu ada dalam hati kita, itu yang akan membuat kita kan rasa bahagia, membuatkan kita ada damai. Karena belum tentu harta milik yang kita miliki ini akan membuat hidup kita tenang, membuatkan kita bahagia. Belum tentu. Yang akan membuatkan kita rasa damai, ada kebahagiaan, ada sukacita dalam hidup kita adalah bila kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Karena apabila Yesus yang kita miliki itu, maka segala sesuatu apa yang menjadi keperluan bagi kita, Tuhan sudah atur dan sediakan bagi kita. Haleluya. Itulah alasan yang ketiga dari tajuk atau judul khotbah yang kita belajar pada hari ini, mensyukuri rahmat-Nya. Nah, alasan yang keempat, bersyukur itu membuat kita rasa puas. Haleluya. Bersyukur itu membuat kita rasa puas. Kalau kita tidak mengucap syukur, sampai bila pun kita tidak akan rasa puas. Kita tidak akan rasa tidak cukup. Semua kita tiap hari tidak cukup, tiap bulan tidak cukup, tiap tahun tidak cukup. Sampai bila pun kita tidak akan rasa cukup. Tetapi dengan pernyataan, dengan ucapan syukur, itu akan membuat kita rasa puas. Haleluya. Bersyukur membuat kita rasa cukup. Sekiranya kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, maka semakin banyak juga tidak akan memuaskan kita. Perhatikan ini, sekiranya kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, maka semakin banyak juga tidak akan memuaskan kita. Jadi nyatakan dengan ucapan syukur. Bersyukur adalah kunci untuk berpuas hati atau dengan kepuasan hati. Jadi pernyataan syukur itu adalah satu kunci untuk kita menemukan dalam kepuasan hati. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat 6 hingga 8. Kalau dalam ayat yang 6 yang mengatakan begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Wah, haleluya. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Haleluya. Dengan kata lain, dengan syukur. Dengan syukur kita menyatakan syukur. Jadi pernyataan syukur ini juga adalah satu tindakan, satu bahagian dari ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan, yang kita naikkan kepada Tuhan. Dalam ibadah kita bukan sekadar dalam pujian, bukan di dalam reaksi kita untuk berdoa, bukan semua itu, memang semua dalam package-nya. Tetapi ingat dan perhatikan di sini dalam pernyataan syukur juga, itu juga adalah satu ibadah. Dan kalau kita mau mengucap syukur, berarti kita sudah beribadah di hadapan Tuhan. Jadi selalu menyatakan syukur. Haleluya. Karena di dalam pernyataan syukur itu memberikan kita satu keuntungan yang besar. Baik, yang terakhir yang kita akan pelajari dari alasan mensyukuri rahmat-Nya adalah bersyukur itu memuliakan Tuhan. Haleluya. Ini yang paling tinggi, ini yang paling penting. Bersyukur itu memuliakan Tuhan. Karena kalau kita mau menyatakan syukur, artinya kita muliakan Tuhan. Saudara, saya boleh gambarkan sedemikian. Bersyukur itu memuliakan Tuhan sepertinya kalau kita menyambut orang-orang yang besar, terutamanya kalau kita menyambut raja atau agung kita, selalu kita ucapkan seperti ini, daulat Tuanku. Sedemikian kan? Jadi kalau kita menyatakan syukur juga adalah satu bahagian yang akan memuliakan Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan kita. Jadi ucapan syukur itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu diucap dengan hati atau muncul dari hati, datang dari hati, wujud dari hati, itu yang akan memuliakan Tuhan. Ucapan syukur itu untuk memuliakan Tuhan. Bersyukur itu menolong kita menyadari semua yang kita miliki bukan karena kita, tetapi dari Tuhan. Haleluya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-15. Ya, haleluya. Jadi itulah dari alasan
untuk kita mensyukuri rahmat Tuhan, rahmatnya, ya, atau berkatnya, anugerahnya kepada kita. Dalam pesta Kaamatan yang kita rayakan atau Hawaii yang kita sambutkan itu adalah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, termasuklah beras atau padi, dan yang kita nikmati makan itu adalah nasi, itu adalah dari padi. Jadi itu semua adalah dari Tuhan. Kita juga mengucap syukur. Itu semua pemberian yang dari Tuhan. Jadi syukurilah semua ini rahmat dari Tuhan. Sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita, dan saya rebuskan dalam satu bentuk kesimpulan. Kita lihat di dalam Kejadian pertama ayat yang pertama. Kita lihat di situ dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah, kita perhatikan, yang menciptakan langit dan bumi termasuklah apa yang ada di bumi, di langit ini, semuanya adalah Tuhan yang cipta. Termasuk padi yang dirayakan dalam pesta Kaamatan atau Gawai adalah Tuhan yang sediakan. Tuhan yang sudah ciptakan semua ini untuk saya dan saudara, untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam Mazmur 136 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Wah, memang Dia baik. Tuhan kita baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Itu dalam ayat yang 1. Dalam ayat yang kelima, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Kita sudah belajar dari 5 alasan dari mensyukuri rahmat Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Tidak ada alasan lagi kita akan tidak rasa puas, atau rasa sepertinya kenapa orang lain, kenapa demikian, mereka akan kaya, mereka lebih mewah, kenapa dengan saya sedemikian rupa, kenapa ini berlaku dengan saya. Ya, menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Belum tentu orang yang punya harta besar itu ada kebahagiaan, ada sukacita dalam hati. Silap-silap orang yang tidak punya harta, hanya sekadar yang ada, itu jauh lebih bersukacita daripada orang yang memiliki segala sesuatu harta. Tetapi bukan karena salah untuk memiliki harta, tetapi alasannya di sini adalah sama ada kita ada harta, tidak ada harta, kita dalam keadaan susah atau senang, kita tetap mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita belajar hari ini untuk mengingat kita kembali untuk selalu menyatakan syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan, kami menyatakan syukur kepadamu pada pagi hari ini yang Engkau sudah sediakan buat kami, dan kami sudah belajar dari firman Tuhan yang sudah mengajar kami dalam 5 sebab, 5 alasan yang kami pelajari hari ini untuk kami mensyukuri rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Adalah karena dengan reaksi atau dengan respon kami bersyukur itu, kami menempatkan posisi kami tepat dalam kehendak Tuhan. Dengan bersyukur itu mengelakkan kami dari rasa iri hati. Dengan bersyukur itu adalah sebagai kesaksian atau buah dari kesaksian hidup kami sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Dengan bersyukur itulah yang membuatkan kami rasa puas dengan apa yang kami miliki, apa yang ada dengan kami. Dengan bersyukur itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji namamu. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat anak-anak Tuhan, keluarga besar yang dikasihi Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang disayangi oleh Tuhan, yaitu jemaat SIB, keluarga SIB CCK ini. Bapa, mohon berkat-Mu melimpah-limpah untuk menyertai dan melengkapi dan mencukupi mereka. Dan hamba-Mu berdoa, melafazkan doa berkat kepada mereka, supaya Tuhan memberkati mereka. Kiranya berkat perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Keluar masuk mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan.
keluarga mereka juga diberkati, anak-anak mereka diberkati, ekonomi mereka dicukupi oleh Tuhan, pekerjaan mereka juga dijauhkan dari segala bahaya dan juga kecuaian. Dan kami juga doakan supaya iman mereka, hal yang sangat penting adalah Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin, membawa mereka bertumbuh, membuatkan mereka sentiasa cinta dengan Tuhan, membuatkan mereka suka dengan firman Tuhan, membuat mereka senang untuk bersukacita di dalam puji-pujian, untuk mau memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pertumbuhan iman mereka dan berkati mereka dalam apapun segala perkara. Tuhan akan lengkapi dan cukupi semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan terutamanya di dalam situasi kami dalam pandemik ini, Tuhan lindungi kami seluruh keluarga besar, jemaat keluarga besar SIBCK ini. Lindungi kami, tutupi kami dengan kuasa darah Yesus sendiri. Dan seluruh juga rakyat dan negara kami Malaysia juga Tuhan tutup bungkus kami, negara kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami terhindar, kami dilindungi dari segala penularan atau wabak atau virus ini. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Ini doa kami lepaskan doa berkat ini di atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama dengan saya, amin. Amin.